Amerika Serikat mendesak agar China dan Rusia bergabung dalam perjanjian pengendalian senjata nuklir baru. Desakan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan dan berakhirnya perjanjian New START. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa di abad ke-21, setiap perjanjian pengendalian senjata nuklir yang sah harus melibatkan 3 kekuatan besar yakni Amerika Serikat, Rusia, dan juga China. Ia mengatakan Washington akan terus mendorong kesediaan 2 negara tersebut untuk bergabung dalam perjanjian pengendalian nuklir baru. Pernyataan itu disampaikan Rubio di sela pertemuan komunitas Karibia di Saint Kitts dan Nevis pada Rabu 25 Februari 2026. Well, we think ultimately in the 21st century, for there to be a true arms control agreement, it has to involve China. Their stockpiles have increased dramatically. Their position that they would argue is that they're still way behind the United States and Russia. We think that's irrelevant. They certainly have the capacity to catch up and are well on their way to doing so. So we believe, the President strongly believes, that for any sort of agreement, a nuclear agreement in the 21st century to be legitimate, it has to involve these 3 countries, the United States, Russia, and China. And we're going to continue to explore their willingness to do so. They have publicly said they're not willing to do it. I'm sure you've heard them say that. Rubio menegaskan, meski AS tidak dapat memaksa China, namun Washington dapat melakukan berbagai upaya untuk memberikan tekanan diplomatik hingga membujuk agar Beijing menjelaskan kepada dunia mengapa mereka terus memperluas persenjataan nuklirnya. Dorongan terhadap perjanjian trilateral ini muncul setelah berakhirnya New START pada 5 Februari. Perjanjian yang ditekan pada 2010 itu merupakan satu-satunya fakta pengendalian senjata nuklir yang masih mengikat secara hukum di dunia dengan membatasi jumlah hulu ledak terpasang dan peluncur aktif milik Amerika Serikat dan Rusia. Dengan berakhirnya New START, kini untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, tidak ada lagi perjanjian pengendalian senjata nuklir yang mengikat secara hukum. Situasi semakin memanas ketika Washington menuduh China melakukan uji coba nuklir rahasia pada tahun 2020 di lokasi Lockdown. Pejabat AS menyatakan telah mendeteksi peristiwa seismik berkekuatan 2,75 magnitudo yang dinilai konsisten dengan ledakan uji coba nuklir berdaya tertentu. Amerika Serikat juga menuding Beijing menggunakan metode decoupling, teknik peledakan di dalam rongga bawah tanah besar yang dapat meredam getaran sehingga sulit terdeteksi sensor seismik internasional. Namun, tuduhan itu dibantah keras oleh Duta Besar China untuk PBB Zheng Jia. Ia menyebut, klaim AS tidak berdasar dan menuduh Washington membesar-besarkan ancaman nuklir China serta merusak stabilitas global. Di lain sisi, Pentagon memperkirakan China kini memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir, 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019 dan bisa mencapai 1.500 pada tahun 2035. Angka tersebut mendekati batas 1.550 hulu ledak terpasang yang sebelumnya diatur dalam New START untuk AS dan Rusia.